dan bangsa Indonesia ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, tetap berdoa terus supaya semuanya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan orang-orang yang ingin mengganggu atau membuat perkara, Tuhan sadarkan mereka untuk kembali jalan yang benar. Ya, nah sebenarnya firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Ida, Ibu Ida Juna Sianipar. Beliau sudah 3 kali ini berarti berdiri di mimbar ini, ya kan? Dan ini yang ketiga, dan saudara persiapkan hadir. Periksa lagi handphonenya. Jika masih belum di pesawat ataupun silent, ayo diperiksa untuk di pesawat silent ataupun dimatikan dulu sebentar supaya kita bisa konsentrasi di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya undang Ibu Ida untuk yang kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi. Pagi. Kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan. Tema kita hari ini, keluarga yang dicintai Tuhan. Saya percaya sekali Bapak Ibu, baik itu sebagai papa mama, sebagai suami istri, sebagai anak orang tua, menantu mertua, kita rindu untuk membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang dicintai oleh Allah. Mari sama-sama kita lihat dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1-4, nanti saya lanjutkan ayat 11, lalu ayat 18-28. Perikop ini Paulus di Korintus, ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 1-4 saya baca terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab edisi kedua. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus dan baru datang dari Italia, dan dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka. Karena memiliki pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ayat yang ke-11. Satu lagi ya. Setiap hari Sabat, ayat 4 ya, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ayat 11. Lalu tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di antara mereka. Ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernazar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Sampailah mereka di Efesus, dan Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk rumah ibadat dan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia meminta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah pergi ke Yerusalem dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah tinggal beberapa lama di situ, ia berangkat lagi, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk menguatkan hati semua murid. 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mendukung dan mengirim surat kepada murid-murid di situ.
supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, dia menjadi sangat berguna bagi orang yang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Bagi setiap kita yang membaca dan tentu belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Yes, diganti ya, jadi lebih halus kan ya. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ada dua tipe keluarga Kristen, ya. Karena kita kan temanya keluarga yang dicintai Allah. Ada dua tipe keluarga Kristen. Satu adalah keluarga yang beragama Kristen, ya. Jadi papa, mama, mungkin dari atas lagi, mak, engkong, gitu ya, semua Kristen. Kebawahnya menjadi Kristen. Yang kedua, keluarga yang sudah di dalam Kristus. Kira-kira kita bisa memahami kenapa saya membedakan ini? Satu keluarga yang beragama Kristen. Wih, banyak banget, ya. Mungkin hampirlah banyaklah. Tetapi agak berbeda ketika kita lihat keluarga yang sudah di dalam Kristus. Mari kita lihat dua tipe ini bagaimana membawa keluarga, ya. Tipe pertama, dia akan membawa keluarga melakukan rutinitas agama Kristen. Minggu, ayo ke gereja, kan gitu ya. Karena Kristen, kalau dia hidup ke pura, kalau dia misalnya Buddha mungkin ke vihara, gitu ya, ke kelenteng, gitu ya. Kalau dia agama lain mungkin ke tempat ibadah yang lainnya. Tipe satu ini hanya membawa ya udah makan harus berdoa, karena terbiasa kan karya kita ya. Bahkan seringkali Bapak Ibu coba ingat-ingat dari kita belajar berdoa makan sampai usia sekarang, siapa yang doa makannya sama? Terima kasih Tuhan untuk makanan ini, sucikan dan kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin kan? Pernah gak doa makan mikir? Silakan ibu atau bapak tiba-tiba ditunjuk berdoa makan. Susah gak kira-kira? Tinggal berdiri langsung kan Bu yang berdiri. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan. Kalau kita lagi agak rohani dikit, berkati mereka yang tidak mendapatkan makanan, kan gitu kan? Dan kita nggak lupa kadang-kadang, pakailah saya untuk memberkati mereka. Itu agak lupa itu ya. Itu mungkin kalau tingkat rohaninya lebih tinggi kan gitu ya, kita minta. Kita lihat dari kecil diajari anak-anak, makan harus berdoa. Coba tanya lebih dalam lagi anak sekolah minggu atau anak remaja kita, kenapa makan harus berdoa? Oh, supaya nggak keracunan, lihat lagi ya. Sebetulnya kita berdoa untuk makan apakah cuma sebatas supaya tidak keracunan, atau kita lagi mensyukuri berkat Tuhan? Nah, poinnya kan banyak tuh ya. Tapi kita jarang sekali. Pokoknya kamu mesti berdoa. Tipe pertama ini hanya membawa melakukan rutinitas agama Kristen. Harus perpuluhan, harus persembahan, rutinitas. Coba diselidiki lagi, tanya, kenapa harus perpuluhan? Kenapa harus persembahan? Kenapa harus melayani? Seringkali tipe pertama tidak menjelaskan secara tuntas. Ya, karena apa? Ya udah, karena Kristen itu cuma status agama yang ada di KTP. Ada yang lebih parah, Kristen ya, tapi cuma datang 2 kali dalam setahun ya, Paskah dan Natal, gitu ya. Itu aja, yang lain dia nggak datang. Kayaknya kayak yang tipe yang itu kayaknya ya sudah, itu lebih parah ya. Tapi yang paling mengerikan adalah kita tidak sadar, kita cuma sampai ke titik menjadi keluarga Kristen tipe pertama. Jadi kita nggak pernah tahu lebih dalam lagi, sehingga Bapak Ibu, ketika ada anak kita mengalami persoalan, dia nggak terbiasa menyelesaikan itu bersama Tuhan. Yang namanya rutinitas biasanya cuma akan menjadi sebuah kebiasaan saja yang nggak membuat relasi yang dibangun dengan rutinitas itu nggak akan dalam. Karena cuma sebuah rutin saja kan gitu ya. Tipe kedua adalah membawa keluarga menghidupi nilai-nilai kekristenan. Jadi kita betul-betul ajarin kenapa Tuhan suka dengan anak-anaknya yang dekat dengan Dia. Tuhan suka kalau kita tuh lapor Tuhan, bukan lapor Pak ya. Lapor kepada Tuhan. Bangun pagi langsung bilang thank you Tuhan, masih hidup gitu ya. Kita kasih tahu, kita kasih
Si Marta sibuk kerja, Maria memilih yang terbaik karena dia ada tahu ini ada waktunya saya harus mendengarkan suara Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau tipe kedua, orang itu akan berpikir bagaimana keluarga saya menghidupi nilai-nilai kekristenan. Kalau saya boleh pakai istilah lebih dalam lagi, berarti dikuasai oleh firman Tuhan. Itu akan menjadi poin penting kita. Kenapa banyak anak-anak muda, anak remaja, pemuda misalnya, mereka tidak begitu tangguh ketika menghadapi sebuah persoalan hidup. Jangan-jangan nih hari ini kita evaluasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti yang akan menentukan kira-kira keluarga Bapak Ibu saat ini keluarga Kristen atau keluarga yang sudah di dalam Kristus. Karena menurut saya Kristen belum tentu percaya Kristus. Percaya Kristus seharusnya Kristen. Betul ya? Karena balik lagi, misalnya kalau andaikan saya terakhir Bapak Ibu seringkali bertanya dalam khotbah-khotbah saya, siapa yang bisa menceritakan tentang pengalaman berjumpa dengan Kristus secara pribadi? Berarti bagaimana dia mengalami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kadangkala dari berapa ratus orang 10% dan sampai yang berdiri. Di situ saya langsung berpikir, Tuhan, jangan sampai yang terjadi di dalam komunitas orang-orang Kristen hanya menciptakan orang yang beragama Kristen. Jadi tidak sungguh-sungguh orang yang betul-betul mengalami Kristus itu. Karena kalau kita ngomong sudah percaya kepada Kristus, baru kita bisa ngomong di kedua ini ya, bagaimana nilai-nilai Kristiani itu kita hidupi. Karena itulah Bapak Ibu, saya mengajak kita belajar dari suami istri ini ya. Walaupun gak diceritakan tentang anak di situ ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang namanya keluarga itu kan ketika seorang laki-laki bersatu dengan istrinya kan gitu kan ya, menjadi satu daging, kemudian mereka membentuk keluarga, itu sudah keluarga menurut saya. Lepas dari Tuhan kasih anugerah bonus anak ataupun tidak, gitu ya, mereka tetap adalah keluarga. Pertama dikatakan tadi kita melihat Alkitab kita, mereka berasal gitu ya, belajar dari pasangan Priscilla dan Aquila menjadi keluarga yang dicintai Allah. Saya percaya sekali kita semua ingin menjadi keluarga-keluarga yang dicintai oleh Tuhan. Mereka berasal dari Pontus, bertemu Paulus di Korintus. Kita nggak pernah tahu dengan jelas ya kira-kira ada kisah yang betul-betul menjelaskan, enggak. Kita cuma tahu di dalam 1 Korintus ini mereka bertemu karena sama-sama tukang kemah, gitu ya. Dan singkat cerita, karena kan di dalam Alkitab nggak ada detailnya, dibilang akhirnya Paulus tinggal bersama mereka. Saya pikir luar biasa ya. Mereka ini dengan mau gitu ya, ini ada hamba Tuhan, ya tinggal di tempat saya gitu ya. Seorang yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan gitu ya. Nah dari Priscilla dan Aquila ini ada 3 yang akan menjadi pembahasan kita. Pertama adalah keluarga yang dicintai oleh Allah adalah keluarga yang rindu belajar firman Allah. Bapak Ibu ingat dalam kitab Perjanjian Lama apa yang dibilang? Hai orang tua, ajarkan berulang-ulang kan tentang Tuhan itu. Esa Allah itu benar ya. Pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu berdiri. Dalam arti sebetulnya yang membentuk seorang anak untuk rindu belajar firman Tuhan harusnya keluarga. Adalah sebuah kesalahan kalau kita berpikir itu tugas gereja. Gereja menumbuhkan, iya. Kecuali Bapak Ibu, keluarga kita, keluarga Kristen tadi yang hanya melakukan rutinitas, gitu ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu nanti evaluasi, lihat keluarga kita masing-masing. Sejauh mana, gitu ya. Ini di ayat 11 kan dikatakan ya, mereka Paulus tinggal bersama Priscilla dan Aquila, belajar firman Allah. Tadi ayat 11 mengatakan lalu tinggallah Paulus dan ia mengajarkan firman Allah di antara mereka. Jadi ada sebuah kerinduan yang dalam, pengen belajar, lebih mengenal Tuhan. Kita nggak mungkin bisa mengenal Tuhan, apalagi ngomongin kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Apa sih kehendak Tuhan bagi anak kita? Nggak bisa, mah kita tahu kalau andaikan kita tidak bawa mereka kembali ke firman kan.
Kita ketika mereka mulai hidup mereka dituntun oleh kebenaran firman, kita percaya bahwa mereka akan dituntun dalam seluruh aspek hidup mereka dengan kebenaran Tuhan itu. Nah, di sini kita lihat sejauh mana Bapak Ibu. Dulu banyak sekali saya ya sudah cukup lama ya, waktu terkenalnya buku The Purpose Driven Life itu ya, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Semua gereja pakai tema itu, dan salah satu yang dibahas adalah adanya mimbar keluarga. Mimbar keluarga tuh ya mungkin seminggu sekali ya, mungkin belum bisa tiap hari kumpul bersama, terus mereka berdoa bersama, baca Alkitab bersama. Saya punya saudara ya, saudara jauh lah ya, dia di Manado, sekarang anaknya ada di UNER ambil kuliah. Setiap malam ternyata saya bingung, kenapa di jam ini pasti nggak bisa saya telepon atau saya kontak nggak dibalas. Terus dia bilang itu adalah jam doa kami, karena dia cuma suaminya meninggal pada waktu COVID yang lalu, berarti tinggal dia, anak laki-lakinya di Manado, dan anak perempuannya yang kos di UNER. Tetap di jam yang sama mereka berdoa dan baca Alkitab lewat video call. Di situ saya bilang bahwa dia tahu, saya bilang aku merasa aku udah di situ kan Kak, di mana saya KKN. Kak, aku udah bersama anakku, tapi ketika saya tahu ada Tuhan bersama dia, saya yakin itu cukup bagi dia. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup melindungi dia, menjauhkan dia dari hal yang tidak benar. Bapak Ibu, mari kita lihat dasar untuk bawa keluarga kita untuk bisa mencintai firman yang udah kita. Timotius belajar Alkitab atau belajar firman dari mana Bapak Ibu? Ada kalimatnya kan? Lois, Yunika kan? Itu nenek dan mamanya maksud saya ya. Kita lihat lagi, kita nggak ngomongin soal ini ya kan? Dari nenek ke mama, terus ke Timotius. Dan kita lihat betapa Timotius dalam usia muda dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sangat luar biasa, dia bahkan dibilang, wah, jangan kamu dia untuk dipakai Tuhan itu sampai dibilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam kasih, dalam apa gitu, kesetiaan, kesucian. Dia hidup di tengah-tengah zaman yang juga gak beres. Tapi ketika orang tuanya, mama, neneknya itu sudah mulai mengajar dia tentang kebenaran firman, nggak takut. Nah sekarang pertanyaan bagi kita, saya tidak tahu Bapak Ibu ya, apakah kami baca Alkitab di kamar masing-masing, ya puji Tuhan bagus juga. Tapi ketika kita ngomong keluarga, kok indah juga ya. Ketika kita lakukan satu keluarga, nggak usah tiap hari, karena kan kadang-kadang semua punya kesibukan masing-masing. Mungkin seminggu sekali duduk bersama, baca firman gitu ya, gantian yang mimpin kan. Jadi menarik untuk mereka gimana sih cara belajar firman dari orang tuanya. Bapak Ibu, kalau kita berkata Tuhan aku pengen menjadi keluargaku dicintai oleh Tuhan, Tuhan juga ingin kita mencintai, kita rindu terus untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, kita berkata mungkin ya kan kita cukup hari Minggu kita ibadah, atau kita ikut persekutuan wanita, atau kita ikut persekutuan komisi pemuda, komisi bapak atau yang lain-lainnya. Percayalah itu tidak cukup untuk membuat kita terus belajar firman. Perlu ada kita dan Tuhan betul-betul belajar dengan serius kebenaran firman Tuhan ini. Nah itulah yang saya rasakan. Makanya luar biasa, dua suami istri ini kadang betul-betul dipakai. Kita lihat dia bagaimana namanya tercatat di dalam firman Tuhan. Nah balik lagi, karena ada kerinduan untuk belajar firman, mengajak keluarga kita untuk mencintai firman Tuhan. Kedua adalah keluarga yang terlibat dalam misi Allah. Bapak Ibu, kalau saya misalnya, tapi nggak usah katakan lah ya, nggak usah katakan, tapi kira-kira ya, kalau anak-anak Bapak Ibu ditanya, Anda ya, kamu kenal Kristus, siapa pertama kali yang menceritakan tentang Yesus? Kira-kira anak-anak Bapak Ibu akan menjawab nama siapa? Kira-kira siapa Pak? Nama? Mama. Oh, mamanya, oh puji Tuhan gitu ya. Kalau dibilang mama, papa, oh puji Tuhan banget gitu ya. Tapi saya sering kali dalam acara-acara camp-camp remaja pemuda, rata-rata kalau nggak dari temannya, dari hamba Tuhan, betul nggak? Atau dari guru sekolah minggu, gitu ya. Jarang sekali pernah sekali ada dua anak dari
Dua yang angkat tangan. Saya dengar dari orang tua. Saya tanya kali, yang ngomong siapa? Papa, mama. Oh mereka gantian Bu Ida cerita tentang Yesus. Ada lagi satu anak, aku dari makku. Oma maksudnya kan ya. Kenapa? Karena papa mamanya tidak Kristen. Keren ya. Terus kamu jadi terus papa mama gak larang kamu ke gereja? Oh enggak. Saya ikut ya. Diceritakan karena mak tuh suka nyanyi. Jadi mak ini kalian di rumah nyanyi terus kan ya. Ketika nyanyi terus pikir kok happy kan ya. Mungkin dia bandingin, papa mamaku kok mencemberut ya. Kok ini mak kan gitu ya. Padahal Sapin sudah lebih lanjut usia. Terus ditanya, terus akhirnya emaknya sering cerita. Cerita yang paling suka yang didengarnya adalah 5 roti 2 ikan. Karena emaknya suka bilang 5 bakpao dan 2 ikan. Jadi dia bayangin bakpaonya itu kali ya. Terus dia merasa terpesona. Wow, 5.000 laki-laki bisa makan gitu ya. Terus Yesus itu siapa? Mulai diceritakan tentang Yesus. Akhirnya izin orang tua, dia ikut sekolah minggu. Bapak Ibu di sini dikatakan gitu ya, ayat 18 saya bacakan lagi. Paulus tinggal beberapa hari di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Bagian akhirnya Priscilla dan Aquila menyertai dia. Bapak Ibu mungkin kita nggak bisa ikut misionaris pergi kemana, kan semua punya panggilan masing-masing. Tapi sejauh mana kita tahu panggilan memberitakan Injil Tuhan itu bukan hanya tanggung jawab STH, MTH atau DTH atau apa itu ya, teologi bukan. Tanggung jawab untuk membawa misi Allah itu tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Boleh saya bilang semua yang mengatakan diri pengikut Kristus, saya nggak mau bilang orang Kristen ya, karena kalau beragama Kristen kan balik lagi, belum tentu dia sudah mengalami Kristus. Kalau dia belum mengalami Kristus, gimana dia menceritakan tentang Kristus? Kan gak nyambung tuh. Tapi kalau orang yang sudah sungguh-sungguh keluarganya menjadi keluarga yang di dalam Kristus, dia tahu, dia rindu untuk terlibat di dalam misi Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla. Dia terlibat, dia pergi, dia menyertai Paulus dengan luar biasa. Dan saya yakin sekali banyak para hamba Tuhan juga membutuhkan itu. Bapak Ibu, hal sederhana sebetulnya kalau kita ingin terlibat dalam misi Allah, menjadi pendoa. Saya waktu itu sempat ngobrol ya, kadang-kadang kita pernah dengar berita ada tokoh atau hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Pernah gak dapat tuh misalnya dicerita ada orang ngomong, nih ada nih pendeta nih jatuh dalam dosa. Dosanya terserah mungkin apa, tapi saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu kali ya, sempat viral tuh. Karena banyak sekali di macam-macam udah di-sharekan seorang katanya yang aktif di gereja jatuh ke dalam dosa. Saya kebetulan dapat formatan si ceritanya lengkap ya. Gue juga bingung kenapa kasih tahu saya juga nggak terlalu peduli sih ya, maksudnya karena yang jelek itu nggak usah lah ya, kita jadi happy. Justru itu hal yang menyedihkan nggak sih ketika lihat itu. Terus saya tanya kepada dia, hamba Tuhan manusia, pendeta ini manusia nggak sebenarnya? Manusia ada yang sempurna? Nggak ada. Kalau tidak ada yang sempurna, bisa jatuh? Bisa. Terus kenapa mesti bertanya kok bisa? Kan manusia. Kadang kita ini sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, aneh gak sih? Kita sama-sama tahu ada yang berani bilang ada yang sempurna di antara kita? Nggak ada yang sempurna. Kalau tidak ada yang sempurna, apa hak kita menuntut kesempurnaan? Terus saya lanjutkan lagi nih sama orang yang ngirim ini kan ya, karena ngirim terus ya. Saya mungkin pikir dia mungkin kesal juga kali, sedih atau kesal nggak tahu lah ya. Terus saya kira tanya lagi ke dia, permisi tanya, dalam 1 bulan yang Tuhan berikan bagimu, berapa menit engkau lakukan berdoa untuk para hamba Tuhan agar mereka dipakai Tuhan, agar mereka tidak jatuh, agar mereka tidak berani menceritakan tentang Injil Tuhan? Berapa menit kamu pakai untuk para misionaris? Berapa menit dalam 1 bulan kamu pakai untuk mendoakan keluarga-keluarga hamba Tuhan? Terus dia cuma balas he itu ya tuh, untuk dia gak kasih kabar-kabar ketawa kan ya. Terus saya bilang kepada dia, dirimu tidak pernah berperan, terus kenapa menuntut dan menghakimi? Kita tidak pernah dipanggil untuk menghakimi, kita dipanggil untuk mendoakan. Kalau kita dipanggil untuk mendoakan dan kita bilang saya ingin
yang bisa jadikan satu keluarga kita doa sama-sama. Yang saya nggak tahu, mungkin hari Jumat kah, Sabtu kah, Senin kah. Anak-anak kita diajar untuk berdoa syafaat. Berdoalah untuk mereka. Ini kalau kita nggak bilang ya, saya kan tidak bilang misalnya silakan Bapak Ibu pergi nih, ada misionaris kemana ke pedalaman, kita ikut menyertai. Mungkin nggak di situ. Tapi hal yang paling mudah untuk kita lakukan, yang nggak perlu duit ibaratnya, cuma waktu yang perlu kita berikan. Berdoa bagi mereka. Apalagi ya udah, kita juga dipanggil untuk menceritakan. Jangan cuma serahkan anak-anak kita ke ini misalnya ya, atau mungkin yang anak-anak yang remaja pemuda sudah di dalam Tuhan, ya punya panggilan dong. Kita menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak misi Allah lewat, apalagi lewat dana macam-macam kan. Ya tinggal di mana Tuhan kasih kita kapasitas yang mana. Saya nggak pernah merasa kalau secara dana lebih rohani daripada yang berdoa. Saya juga tidak pernah merasa yang kasih dana lebih akan jauh lebih rohani dibanding yang terlibat langsung. Bagi saya sama. Tuhan punya memberi kita porsi masing-masing. Tapi sejauh mana di sini? Oke, saya tidak bisa seperti Priscilla dan Aquila yang akan mendampingi sampai ada di situ terus. Tapi saya bisa lakukan dengan cara apa? Ya, dengan cara tadi kita doakan. Kalau ada berkat kita dukung. Kalau ada orang di sekitar kita, kita menceritakan tentang Tuhan. Menceritakan tentang Tuhan kan tidak hanya percaya Yesus, kan harus gitu juga kan Bapak Ibu. Itu kan lewat kata-kata salah satunya. Salah dua aja, lewat sikap kan bisa. Lewat bagaimana kita balik lagi, rindu belajar firman, terus kita menghidupi firman. Orang bisa lihat Kristus itu dalam hidup kita. Kita gak usah ngomong kasih, tapi orang pikir gini, gila ya orang yang kerasa sekali bahwa dia penuh dengan cinta. Itu sudah memberitakan gak tentang kasih Tuhan? Padahal kita gak perlu ngomong, daripada kita ngomong, itu kasih gitu ya. Terus kita ketika dibutuhkan orang, kita gak pernah sedikit pun sekalipun menunjukkan kasih Allah itu. Bagaimana mungkin orang-orang di sekitar kita bisa melihat Allah kalau orang yang berkata percaya Allah tidak menunjukkan karakter Allah? Makanya saya seringkali ya, kita seringkali berdebat, ngobrol ya sama mahasiswa. Ngomongnya apa Bapak Ibu? Bisakah orang berbuat baik tanpa agama? Bisa kan ya? Orang bisa berbuat baik tanpa agama. Boleh bisa orang berbuat baik tanpa Tuhan. Maksudnya dia gak percaya Tuhan nih. Seorang ateis lah, orang gak percaya Tuhan. Bisa kan ya? Terus pertanyaan lagi tadi gini, kalau memang, ini anak satu anak lagi nanya nih, kalau begitu Bu Ida, kalau orang bisa tanpa agama, tanpa Tuhan orang bisa berbuat baik, untuk apa kita beragama? Untuk apa kita bertuhan? Saya pikirin untuk menjawab pernyataan itu, ada benarnya nggak kalimat itu Bapak Ibu? Ada benarnya kan? Hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang orang yang tidak aktif di gereja, yang tidak pernah beraktivitas dengan kegiatan agama, kadang jauh lebih manusiawi dibanding orang yang dekat katanya dengan Tuhan. Tapi saya langsung jawab mereka kan, nih mesti mikir jawabannya kan. Langsung ya hikmat Tuhan muncul. Saya langsung bilang ke mereka, betul nah. Tapi coba kamu lihat dari kacamata cara berpikir yang berbeda. Kalau orang bisa berbuat baik tanpa agama, orang bisa berbuat baik tanpa percaya kepada Tuhan, itu artinya betapa baiknya orang beragama dan bertuhan harus hidup. Bapak Ibu, kita bisa lihat dari kan kita, kalau kita orang yang gak percaya Tuhan langsung bilang kalau gitu gak usah Tuhan. Nah kita yang percaya Tuhan berarti tugas kita lebih berat untuk menyatakan Tuhan tadi, membawa misi Allah tadi. Jadi tugas kita lebih berat, apalagi menghadapi orang yang begitu baik, yang gak pernah ngomongin orang gitu ya, gak pernah kasar gitu misalnya ya, yang selalu menolong orang-orang. Saya tuh respect ya Bapak Ibu dengan salah satu orang pembicara dari agama Konghucu, pernah kami undang ke kampus. Waktu itu dia cerita tentang mereka selalu bikin yang namanya ngasih sembako kali ya. Itu nggak perlu yang dibantu agama apa. Tapi yang paling saya tertarik adalah ketika dia cerita apa Bapak Ibu. Ketika dia cerita, si orang yang dari toko Konghucu bilang, mereka tuh ada beasiswa dan tidak peduli agama apa yang menerima.
Kalau kebaikan kita tidak lebih gitu ya dari mereka yang mungkin dalam beragam agama yang ada atau orang yang tidak percaya agama, wow, kita nggak akan mudah membawa mereka untuk bisa bertemu dengan Kristus. Karena apa? Nggak bisa, mau ngapain? Tuh emaknya teman saya, dia nggak pernah aktif di gereja atau yang tidak beragama, lebih baik dari mama saya yang tiap hari ke gereja. Nah, dengar gak kan Bapak Ibu? Hati-hati Bapak Ibu. Keluarga kita ini namanya ya elah. Papaku aja tuh Kak sampai ngomong, Bapak Ibu selalu ngasih bukan ilmu, karena saya pikir ini penting, karena saya kan kalau di namanya di ngajar itu kan kalau di gereja khotbah kan lain. Kalau khotbah di gereja anak remaja pemuda pasti baik-baik semua lah. Kalaupun nggak baik dia akan bisa sebisa mungkin baik kan gitu ya. Beda dengan kampus, mereka bisa lebih apa adanya. Dan saya sedih sekali ketika saya kalau ngobrol sama mahasiswa, tidak sedikit mereka yang berkata, saya tidak mau lagi Bu ke gereja, saya tidak mau lagi ngomong-ngomong Tuhan Bu, saya benci dengan kekristenan. Kenapa nah? Justru mereka kecewa karena orang-orang terdekat dengan mereka. Karena orang terdekat itu tidak bisa menyatakan Allah. Padahal orang yang dia ngomong dia mencintai Tuhan, mungkin di dalam, kalau dia cerita ya Bu Ida, kalau di dalam gedung gereja itu Bu Ida, nyanyi itu paling rohani dari orang tua saya. Baru di mobil udah marah-marah kan Bu, ribut tuh papa dan mama. Nah lebih bagus kayak saya kan Bu, kita nggak usah pakai Tuhan-Tuhanan lah Bu Ida. Tuhan itu ternyata tidak membawa pengaruh positif, bilang itu kalimatnya. Saya bilang, mak bapak lu aja yang gak beres gitu ya. Lu jangan bilang semua dong kan gitu ya. Tapi pada waktu dia ngomong itu saya langsung pikir, iya Tuhan ya, ternyata tanggung jawab Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya Tuhan tidak mudah. Gak hanya sekedar kita ngomong percaya Yesus ya, enggak. Tapi apakah mereka bisa melihat Yesus yang hidup itu di dalam diri kita? Kulihat di wajahmu, tau lagu itu kan ya, kemuliaan Tuhan. Benar kemuliaan Tuhan? Atau bilang hantu ya? Benar gak orang lihat gak kemuliaan Tuhan itu? Itu yang melihat. Ingat cerita Musa habis dari itu yang bertemu dengan Tuhan tuh ya, dia keluarkan orang-orang bilang, engkau begitu, wajahmu begitu bersinar, berkilau. Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Tuhan itu ternyata bisa terlihat. Mungkin dari senyumnya, dari kata-katanya, kali gitu ya. Nah, alangkah indahnya tiba-tiba Bapak Ibu dan saya keluar terus dia bilang, kulihat kemuliaan Tuhan dalam dirimu. Saya rasa itu sukacita yang gak bisa dibayar kali ya. Itu berharga banget saya rasa. Ketiga adalah, mari sama-sama kita belajar menjadi keluarga yang rindu untuk memuridkan. Itu paketannya. Satu tadi rindu dia keluarga kecil dulu, belajar firman, rindu belajar firman, rindu dikuasai firman. Masuk yang kedua, kita terlibat dalam misi Tuhan. Yang ketiga yang gak kalah menurut saya adalah keluarga yang rindu untuk memuridkan. Kenapa pemuridan itu begitu lambat dari beragam gereja, aliran apapun menurut saya? Saya bilang lambat ini dalam arti yang betul-betul membawa orang itu bertumbuh secara kerohanian. Kalau menurut saya salah satunya adalah karena kadang kita nggak bisa pungkiri pemuridan itu sangat bergantung kepada para hamba Tuhan atau majelis atau pengurus komisi yang ada. Betul kan ya? Tapi kita lihat di sini Priscilla dan Aquila, Apolos kan ya, padahal Apolos sudah dibilang dari wah dia seorang yang luar biasa. Tapi di situ kan Priscilla, Aquila kan udah belajar tuh Alkitab. Bapak Ibu lihat ya, kita nggak mungkin bisa ngajarin orang, membimbing orang kalau kita sendiri nggak tahu. Makanya sebelum peristiwa ayat 24 sampai 28, tadi ayat 11 dikatakan apa? Mereka belajar dari Paulus, belajar firman. Ih dengar nih Apolos ngomong, ya dia nggak beres nih kan gitu kali ya, kurang dalam lah kali ya. Karena kan tadi dibilang Apolos cuma dari baptisan Yohanes. Nah dia mulai aja kan, ayo nih. Jadi siapa bilang? Karena nggak semua juga orang dipanggil Tuhan untuk sekolah teologi. Ya puji Tuhan kalau kita punya panggilan ya, tapi gak semuanya terpanggil. Tapi untuk belajar Alkitab, apakah mesti nunggu STH dulu? Kan tidak, Bapak. Kita bisa ikuti kalau ada pemahaman-pemahaman Alkitab di gereja kita. Sekarang malah lebih canggih lagi. YouTube banyak banget, bener gak? Kok kita pengen lebih dalam untuk cuma cari ajaran yang sesuai firman ya. Jangan cari aliran yang akhirnya beda dari firman. Firmannya sesuai gak? Kita lihat lagi teksnya. Alkitabnya ngomong gak?
Di situ dikatakan dia dibimbing, Apolos dibimbing. Dan oke, Priscilla, Bapak Ibu bisa kebayang, Priscilla dan Aquila mungkin cuma ada di tempat itu. Tapi bimbingan yang dilakukan kepada Apolos membawa Apolos pergi ke tempat lain untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu bangga gak sih misalnya ada anak yang kita bimbing, suatu waktu anak itu dibimbing dipakai Tuhan. Misalnya berkhotbah, mungkin banyak orang bertobat ribuan. Kitanya tidak seperti itu, tapi melalui bimbingan kita kepada seseorang, orang itu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bagi saya sama itu perannya, gak berbeda. Sama kayak guru itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru kan, ya udah kan dia cuma pegang 50 anak kan, atau mungkin tiap tahun ya, tiap semester 50 anak gitu ya. Kesannya cuma udah kerja itu saja. Bapak Ibu guru juga sederhana kebanyakan. Dan bukan tidak semua, jarang ya, mungkin ada 1-2 Bapak Ibu guru mungkin yang keren ya, yang luar biasa gitu ya. Tapi menurut saya mayoritas kan, ya udah karena kan ruang lingkupnya sudah hanya di dalam pendidikan di sekolah. Tapi hebatnya Bapak Ibu guru yang sederhana ini bisa membentuk orang-orang hebat ketika mereka keluar dari pembimbingan sekolah mereka, baik itu SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Mereka mungkin cuma mereka biasa saja. Tapi alangkah luar biasa kita yang biasa dipakai Tuhan menjadikan banyak orang-orang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Ini sama. Saya bayangin ya kita bisa. Kita lihat ada orang di sekitar kita, oh kita perlu ngajar dia tentang firman. Kita perlu memberitahu. Bila perlu kita jadi keluarga yang mungkin saya siap nih kalau ada orang mau belajar lebih, saya siap untuk mengajarkan misalnya. Tapi kita tentu harus belajar dulu, nggak bisa mudah. Jadi kita dipakai Tuhan untuk memuridkan. Nah ketika kita masuk kepada pemuridan itu, kita bisa nanti kita akhirnya tahu seluruh jemaat itu apakah hanya beragama Kristen atau sudah di dalam Kristus. Karena tipis, karena kita menilai seseorang itu kan dari yang terlihat, Bapak Ibu, benar ya? Oh dia aktif di gereja, pasti rohani. Dia aktif melayani, pasti rohani. Saya bilang tidak. Saya nggak yakin itu. Belum tentu maksud saya. Ada yang betul-betul dia sudah dalam Tuhan, bisa saja. Tapi apakah pasti? Saya rasa belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu? Karena balik lagi. Karena kita kan sibuk dengan aktivitas. Jangan sampai kita lelah dengan aktivitas. Tapi suatu waktu nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan malah bilang, aku tidak kenal kamu. Karena orang yang percaya Kristus, Tuhan Yesus bilang apa? Adalah orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kalau kita ngomong apa kehendak Bapa yang di surga sehingga membuat kita menjadi kuat yang dicintai Allah, Dia ingin kita rindu belajar firman, Dia ingin kita terlibat dalam misi Tuhan, dan Dia ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang memuridkan. Bisa saja kita lakukan sama siapa? Sama orang-orang terdekat, sama orang di rumah kita, ponakan, cucu, tante, menantu misalnya, terserah. Maksudnya kita lihat Tuhan siapa orang di sekitarku ini yang Tuhan mau pakai saya untuk memuridkan mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keluarga yang dicintai Allah adalah keluarga yang membawa keluarganya untuk hidup sesuai dengan tujuan Allah. Apa tujuan Allah bagi anak-anak kita? Jangan jadikan tujuan kita untuk mereka, tetapi tujuan Allah. Bagaimana mereka tahu tujuan Allah? Bahwa mereka dekat dengan Allah, sehingga mereka peka dengan apa yang Tuhan inginkan bagi mereka. Saya pengen anak saya jadi pengusaha, saya pengen anak saya jadi desainer, saya pengen anak saya jadi A, B, C, D dan lain-lain. Pertanyaan saya ketika Bapak Ibu menginginkan, apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Sama juga dengan Bapak Ibu yang bekerja saat ini, yang melayani saat ini, yang ada dalam komunitas saat ini. Sejauh mana sampai detik ini Bapak Ibu dan saya berani berkata, sampai detik ini saya hidup sesuai dengan tujuan Allah? Atau kita punya agenda sendiri, kita punya tujuan sendiri yang gak sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana mungkin kita bisa berkata, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku, kalau kita gak tahu kehendak Tuhan itu apa? Bagaimana kita bisa tahu tujuan Tuhan dan kehendak Tuhan? Balik lagi Bapak Ibu, dekat
Kemarin saya dengar di dalam sebuah ibadah doa, satu kalimat bagi saya langsung berkesan. Salah satu kita mencari pimpinan Tuhan kan dengan relasi dengan Tuhan. Salah satunya kan berdoa kan ya. Terus dia ucapin kalimat, berdoa sama Tuhan harus setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Saya langsung pikir, iya ya. Ketika itu sewaktu-waktu, berarti ketika ada kepepet dong, sakit, butuh duit, butuh apa, Tuhan gitu ya. Sama kayak gempa kemarin kali ya, heboh gak tuh gempa bumi kemarin ya. Wah, apalagi kita ini latihan 20 ya. Udah gak turun lagi saya dia, ya sudahlah, udah waktunya pergi-pergi aja lah kan gitu ya. Terus mau diapain, turun, jangan-jangan nanti matinya gara-gara lari dari tangga kan gitu kan. Tapi bagus saya gitu, kita lihat, teriak semua tuh. Saya lihat di TikTok, di apa ya, di Instagram, Tuhan Yesus, darah Yesus, jadi syuting lagi dimasukin gimana. Tapi apa yang saya lihat di situ? Kalau orang yang tahu benar dengan Tuhannya, saya doa tapi saya nggak teriak, terus saya cuma dalam hati, Tuhan, tolong saya tahu Engkau pengendali semuanya, sudah. Tapi yang terjadi itu kan kayak yang direkam itu loh, semua agama kok neriakin Tuhan masing-masing ya. Di situ saya lihat, jangan sampai Bapak Ibu kita ini bergantung sama Tuhan itu cuma sewaktu-waktu, bukan setiap waktu. Susah untuk bertumbuh dalam kerohanian kalau yang kita lakukan rutinitas sewaktu-waktu. Lakukanlah setiap waktu. Rindu belajar firman setiap waktu, ikut terlibat dalam misi Tuhan setiap waktu, dan rindu untuk memuridkan setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu kalau kami sudah di dalam Kristus. Jikalau Tuhan ada di antara kami anak-anak-Mu yang belum mengalami pertemuan perjumpaan pribadi dengan Kristus, kiranya firman Tuhan pagi ini boleh berbicara kepada setiap kami, membuka mata rohani kami, membuka hati kami untuk melihat apakah kami sudah sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus atau kami cuma berstatus agama Kristen. Bapak, kalau memang kami sudah di dalam Engkau, kalau kami sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus, Tuhan tolong kami agar kami boleh membentuk keluarga yang dicintai oleh Allah. Kami rindu keluarga kami menjadi keluarga yang terus belajar firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan. Kami rindu Tuhan keluarga kami dipakai untuk membawa misi Allah. Misi Allah untuk menceritakan, memberitakan kabar keselamatan itu. Misi Allah untuk menjangkau orang-orang, untuk merasakan kasih dan kepedulian Allah. Bapak, pakai kami sebagai keluarga-keluarga Kristen. Dan juga Tuhan mampukan kami untuk dapat terlibat melakukan pemuridan bagi orang-orang di sekitar kami. Bapak, berkati setiap jemaat-Mu agar kami boleh